بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، alhamdulillah kita masih bersama Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau, dan kita masih di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-63 dan seterusnya. Kita baca qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih walamma jaa Isa bil bayyinati قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walamma jaa Isa bil bayyinati, dan tatkala Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam datang dengan bukti-bukti, qala, beliau mengatakan, qad ji'tukum bil hikmati, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa hikmah al-ilm, wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fihi, dan aku, kata beliau alaihi salatu wassalam, akan menerangkan, menjelaskan kepada kalian sebagian persoalan yang kalian perselisihkan padanya, mana yang benar, mana yang salah tentunya. Maka bertakwalah kalian, fattaqullaha wa ati'uni, dan taatlah kalian kepadaku. Inna Allaha huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Rabbku dan Rabbnya kalian, maka sembahlah Ia. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, lalu kemudian terjadi perselisihan
pada kelompok-kelompok di tengah mereka, fawailun lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim, maka celakalah orang-orang yang telah berbuat zalim, celaka dari azab pada hari yang sangat pedih. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Tiadalah yang mereka tunggu-tunggu kejadiannya kecuali hari kiamat yang datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Mereka tidak menyangka. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Maka pertemanan pada hari itu, sebagian mereka kepada sebagian yang lain menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya ibadi, la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai segenap hambaku, tidak ada ketakutan atas kalian pada hari ini, dan tidak pula ada kesedihan. Mereka-mereka alladzina amanu, mereka-mereka yang telah beriman bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, dan wa kanu muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang patuh. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, walamma jaa Isa bil bayyinati ad-dallati ala sidqi nubuwwatihi wa sihhati ma ja'ahum bihi min ihya'il mauta wa ibra'il akmahi wal abrasi wa nahwi dhalik minal ayat, qala li bani Israil qad ji'tukum bil hikmati ay nubuwati wal ilmi bima yanbaghi alal wajhi alladhi yanbaghi. Tatkala Nabi Isa alaihi salatu wassalam datang membawa bukti-bukti yang menunjukkan atas kebenaran kenabian beliau dan kesahihan apa yang dibawa oleh beliau kepada mereka. Di antara bukti-bukti itu, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian menyembuhkan dari kebutaan, menyembuhkan dari penyakit belang, wa nahwi dzalik minal ayat, dan selain itu dari bukti-bukti. Dan beliau berkata kepada Bani Israel, aku telah datang kepada kalian dengan al-hikmah. Al-hikmah adalah an-nubuwah, kenabian. Dan dengan ilmu, bima yambaghi, dengan apa yang sepatutnya, dan dengan langkah dan cara yang sepantasnya. Wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi, ay ubayyinu lakum sawabahu wa jawabahu fayazulu ankum bidzalikal labasu. Aku akan menjelaskan kepada kalian sebagian persoalan yang kalian perselisihkan padanya. Artinya, aku menjelaskan kepada kalian mana yang benar, apa jawabannya, agar lenyap
hilang dari kalian kesamaran. Faja'a alaihi salam mukammilan wa mutammiman li syari'ati Musa alaihi salam wa li ahkami Taurati wa ata bi ba'd at-tashilati al-mujibati lil-inqiyadi lahu wa qabuli ma ja'ahum bih. Kata beliau, Nabi Isa alaihi salatu wassalam datang sebagai penyempurna syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan sebagai penyempurna hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat. Wa ata bi ba'd at-tashilat. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam datang dengan syariat, sebagiannya adalah tashilat, kemudahan-kemudahan padanya yang akan mengharuskan untuk tunduk dan patuh menerima apa yang dibawa oleh beliau kepada mereka. Ini semestinya, seharusnya, karena dalam syariat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah dari kitab Taurat. Al-Islam lebih dari itu. Tidak ada hal yang menyulitkan pada umatnya, barakallahu fikum. Semuanya terbangun di atas yusur, penuh kemudahan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dinu yusrun wa la yushaddidad-dina illa ghalabahu. Sesungguhnya agama ini adalah gampang, mudah. Tiadalah seseorang memberatkan diri padanya illa ghalabahu, kecuali akan dikalahkan, dia tidak punya kesanggupan. Fattaqullaha wa ati'uni, ay u'budullaha wahdahu la syarika lahu wamtathilu amrahu wajtanibu nahyahu wa aminu bi wasaddiquni wa ati'uni. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan taatilah aku, kata beliau. Sembahlah Allah semata dan tidak ada sekutu buatnya. Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya, dan berimanlah kalian kepadaku, dan benarkanlah aku, dan taatlah kalian kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbnya kalian, maka beribadalah kalian kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Kata beliau rahimahullah, fafihi al-iqraru bitauhidir rububiyyah, bi anna Allah huwal murabbi jami'a khalqihi bi anwa'in ni'amidh dhahirati wal batinah. Kata beliau, di dalam ayat ini ada sebuah pengikraran, penetapan, pengakuan, penetapan terhadap tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, barakallahu fikum. Dalam kandungan tauhid rububiyah itu ada makna huwal murabbi. Dia Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Dia Allah Azza wa Jalla yang mentarbiyah,
menumbuh kembangkan jami'a khalqihi, seluruh makhluknya. Jadi termasuk dari makna ar-rububiyah, Allah Azza wa Jalla mengatur murabbi, Allah Azza wa Jalla memelihara, Allah Azza wa Jalla menumbuh kembangkan, menumbuh hidupkan makhluk-makhluknya bi anwa'in ni'amidz zahirati wal batinah, dengan bermacam-macam nikmat yang nampak dan yang tidak nampak. Allahu Akbar. Kandungan makna rububiyah yang lain selain sebagai murabbi, Allahu Azza wa Jalla huwal khaliq. Dia Allahu Azza wa Jalla sang pencipta. Berarti apapun yang kita jumpai, yang kita temukan di alam ini, bagaimanapun, kapanpun dia hidup, semuanya itu adalah ciptaannya. Tidak ada satu makhluk pun yang terjadi dengan tiba-tiba, sudfatan. Tidak ada. Semuanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kedua, makna rububiyah itu Allah Azza wa Jalla berkuasa terhadap seluruh ciptaannya. Tidak ada satu pun dari ciptaan Allah, bagaimanapun dia, dimanapun tempat tinggalnya, yang keluar dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bisa berbuat sendiri, bisa beraktivitas sendiri, bisa berkeinginan sendiri, bisa berkehendak sendiri. Tidak ada, barakallahu fikum. Semua makhluk yang itu merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menguasainya. Allah yang berkuasa atasnya. Berarti apapun yang terjadi dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka makna yang berikutnya, Allah yang mengaturnya. Allah Azza wa Jalla yang menjalankannya. Allah Azza wa Jalla yang berbuat padanya. Tidak ada satu pun dari ciptaan Allah Azza wa Jalla yang lepas dan lolos dari kemauan, keinginan, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari makna tauhid rububiyah ini sudah tertanam hal yang besar di dalam hidup. Bahwa dimanapun kita berada, di tengah lautan misalkan, lautan ini adalah makhluknya Allah. Taruhlah kemudian kita berada di atas gunung yang menjulang tinggi, mengerikan dan membahayakan. Dia adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Dikuasai oleh Allah dan dia diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Bertemu dengan binatang yang paling buas di dalam hidup. Ketahuilah, dia adalah makhluknya Allah. Ada yang menguasainya dan diatur oleh pemiliknya, yaitu Allah. Sehingga wajar kalau kemudian antum membaca bagaimana wali-walinya Allah Azza wa Jalla punya karamat di masa yang silam. Mereka benar-benar terterpa dengan pendasaran akidah yang tinggi, barakallahu fikum. Jadi benar-benar mereka meyakini semuanya itu, barakallahu fi. Berarti makhluk yang ada di alam ini diatur oleh pemiliknya dan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang mengatur semuanya dengan beragam-ragam nikmatnya. Al-zahirah wal-batinah. Nikmat yang berbentuk lahiriah ataupun nikmat yang berbentuk batiniyah. Setelah itu kata beliau, dalam kandungan ayat ini terdapat
wal iqraru bitauhidil ubudiyah. Meyakini, menetapkan tauhid al-ubudiyah. Kalau dia sebagai pencipta, kalau dia sebagai penguasa pada ciptaannya, kalau dia yang mengatur kebutuhan ajat semua ciptaannya, berarti dialah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada satupun makhluk ini, bagaimanapun levelnya, punya hak untuk diibadahi dan disembah. Rahimani wa rahimakumullah. Wal iqraru bitauhidil ubudiyah bil amri biibadatillahi wahdah la syarika lahu. Dengan perintah beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Kemudian faedah yang terdapat di dalam ayat ini, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Ada sebuah barakallahu fikum pelajaran wa ikhbaru Isa alaihissalam annahu abdun min ibadillah. Adalah sebuah informasi tentang Isa alaihissalatu wassalam, bahwa dia adalah hamba dari hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Berarti setelah menetapkan tauhid uluhiyah pada lafaz Allah, kemudian tauhid rububiyah pada kata rabbi wa rabbukum, di sini ada sebuah pengikraran bahwa Isa itu adalah hamba dari hamba-hambanya Allah Azza wa Jalla. Laisa kama qala an-nasara fihi innahu ibnullah au thalithu thalatha. Bukan seperti yang diucapkan oleh kaum Nasara, bahwa Isa itu putranya Allah, atau thalithu thalatha, satu dari yang tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ya, thalithu thalatha. Kemudian pelajaran yang berikutnya kata beliau, wal ikhbaru bi anna hadzal madhkura siratum mustaqim musilun ila Allah wa ila jannatihi. Pemberitahuan bahwa apa yang disebutkan, pengikraran tauhid uluhiyah, pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah, dan meyakini Isa itu abdun min ibadillah, adalah jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla wa ila jannatihi, dan yang akan menyampaikan kepada surganya. Allahu Akbar. Falamma ja'ahum Isa alaihi salam bihadza, maka tatkala Nabi Isa alaihi salatu wassalam datang kepada mereka dengan ini semua, mengajak kembali beribadah hanya kepada Allah, ikhtalafal ahzabu al-mutahazzibuna ala takdzib min bainihim, maka terjadilah perselisihan pada kelompok-kelompok yang mendustakan dalam pendustaan, min bainihim, di tengah-tengah mereka. Kullun qala bi Isa alaihissalam maqalatan batilah. Dari kelompok-kelompok itu mengucapkan tentang Isa alaihi salatu wassalam ucapan batil. Wa radda ma jaa bih,
illa man hadallah minal mu'minin. Dan setiap dari kelompok itu menolak apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kecuali orang yang Allah telah berikan hidayah dari kalangan kaum mukminin. Alladzina syahidu lahu birrisalah wa saddaqu bikulli ma jaa bihi wa qalu innahu abdullah wa rasuluhu. Kecuali orang-orang yang Allah telah berikan hidayah dari kalangan kaum mukminin. Mereka menyaksikan tentang kerasulan Nabiullah Isa, membenarkan segala apa yang dibawa oleh beliau, dan mereka mengatakan sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fawailun lilladzina zalamu ay ma ashadda huzna zalimin min azabi yaumin alim wa ma a'zamahum khasarahum fi dzalikal yaum. Celakalah orang-orang yang telah berbuat zalim. Betapa keras rasa kesedihan orang-orang zalim di saat azab pada hari itu adalah pedih dari azab pada hari itu adalah pedih, dan betapa besar kerugian mereka pada hari itu. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, hal yanzuruna ay hal yantadhirul mukadzibun wa hal yatawaqqa'un illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Allah berfirman, sesungguhnya tiadalah yang mereka tunggu-tunggu. Tiada yang mereka tunggu-tunggu kejadiannya kecuali hari kiamat yang datang dengan tiba-tiba dan mereka tidak menyangka dan menduga. Fa idza ja'at fala tas'alu an ahwali man kadzdzaba biha. Apabila hari kiamat itu telah datang, maka kalian jangan bertanya tentang kondisi-kondisi orang yang mendustakan hari kiamat. Wastahza'a biman ja'a biha, dan mencela orang yang datang membawa informasi tentang hari kiamat itu. Jangan tanya. Wa innal akhilla yawma idzin ay yaumal qiyamah al mutakhallina 'alal kufri wat takdzib wa ma'siyatillah ba'dhum li ba'din adu. Pertemanan pada hari itu, pada hari kiamat, yang mereka berteman di atas kekufuran dan pendustaan serta di atas kemaksiatan kepada Allah. Sebagian mereka menjadi musuh atas sebagian yang lain. Lianna khullatahum wa mahabbatahum fid dunya li ghairillah. Karena persahabatan mereka, pertemanan mereka, kasih cinta mereka di dunia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Fanqalabat yaumal qiyamati adawah. Kalau persahabatan pertemanan itu bukan karena Allah, maka berubah pertemanan itu pada hari kiamat menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang menjaga dirinya lisyirki wal ma'asi, kecuali orang-orang yang menjaga dirinya dari kesyirikan dan perbuatan maksiat. Fa inna mahabbatahum tadumu wa tattasilu bidawami man kanatil mahabbatu li ajlihi. Kata beliau,
maka kecintaan mereka akan terus berkesinambungan sesuai dengan bidawam man kanatil mahabbatu li ajlih. Ya, sesuai dengan apa dia cinta. Apa? Kenapa dia mencintainya? Karena Allah Azza wa Jalla. Berarti kecintaan engkau karena Allah ini akan terus dawam. Akan terus, barakallahu fikum. Lah tentu mewujudkan cinta kepada saudara kita karena Allah, lah ini butuh perjuangan. Termasuk samarah min samaratiha. Termasuk dari buah cinta karena Allah Azza wa Jal. Dia menasihati saudaranya di saat salah dan keliru. Dan dia dengan lapang dada untuk menerima nasihat dari saudaranya. Karena cintanya dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini samarah min samarat. Harga, nilai buah dari buah-buah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Praktiknya di dunia, dia tidak segan-segan mengingatkan dan menasihatkan. Dan dia tidak segan-segan untuk menerima nasihat dari siapapun nasihat itu. Dia terima, barakallahu fikum. Ini cinta karena Allah Azza wa Jalla di dunia. Demikian, barakallahu fikum, penampakan buahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, Zakara thawabal muttaqin. Wa anna Allah Ta'ala yunadihim yawmal qiyamati bima yasurru qulubahum wa yudhibu anhum kulla afatin wa syarrin fayaqul. Kemudian Allah menyebutkan pahala bagi mereka al-muttaqin yang berupaya melindungi dirinya di dunia dari kesyirikan dan berbagai macam bentuk ma'asi. Allah Azza wa Jalla memanggil mereka kelak pada hari kiamat dengan panggilan yang menyenangkan hati mereka, dengan panggilan yang menghilangkan dari mereka segala bentuk penyakit dan kejelekan. Fayaqul, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut yang akan mengiringi kalian terhadap apa yang akan kalian jumpai dari urusan-urusan kalian di depan. Tidak akan ada. Allah Azza wa Jalla menafikan ketakutan untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depannya. Wala hadan yusibukum fima madha minha. Dan tidak ada kerugian, tidak ada kesedihan terhadap apa yang telah berlalu menimpa. Tidak ada, barakallahu fikum, kesedihan. Kalau Allah nafikan rasa takut, Allah Azza wa Jalla menafikan kesedihan. Wa idan tafal makruhu min kulli wajhin thabatal mahbubul matlub. Kalau sudah hilang, sudah lenyap apa yang tidak disukai, apa yang dibenci dari semua sisi sudah tidak ada. Mau ke depan tidak ada kesedihan yang menunggu. Semuanya kesenangan dan mengembirakan. Yang telah berlalu tidak juga menjadikan takut di depan. Dan tidak juga menjadikan kesedihan apa yang telah berlalu. Kalau ini hilang semuanya, berarti tabatal mahbubul matlub. Yang tersisa
Yang tinggal adalah yang dicintai dan yang dicari-cari. Barakallahu fikum. Namun siapakah mereka? Allah Azza wa Jalla menyebutkan, alladzina amanu bi ayatina, ay wasfuhumul iman bi ayatillah, wa dzalika syamilun litasdiqi biha wa ma la yatimmu tasdiqu illa bihi minal ilm bi ma'naha wal amali bi muqtadaha. Merekalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Sifat mereka adalah beriman kepada ayat-ayat Allah. Gambarannya, kata beliau, keimanan dia kepada ayat-ayat Allah mencakup membenarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang termaktub di dalam kitabnya, atau ayat-ayatnya yang dia saksikan di alam nyata, maka dia benarkan itu semua. Dan juga dia berupaya untuk menyempurnakan pembenaran itu dengan cara bagaimana? Karena tidak mungkin akan sempurna pembenaran itu kecuali dengan al-ilm bima'naha, berilmu tentang makna ayat-ayat tersebut dan beramal dengan konsekuensi-konsekuensinya. Ini yang menjadikan pembenaran itu menjadi sempurna. Kita berilmu dan kita mengamalkannya. Alhamdulillah, kita sedang berupaya ke arah demikian. Dengan ilmu kita membenarkan apa yang telah datang dari Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu pula kita mengamalkan konsekuensi-konsekuensi yang datang dari Allah. Ini satu. Wa kanu muslimin. Dalam amalan batiniah begini kondisinya. Dalam amalan lahiriah, wa kanu muslimin lillahi munqadina fi jami'i ahwalihim. Orang yang tunduk patuh dalam semua kondisi mereka. Fajama'u bainal ittisafi bi'amali zahiri wal batini. Mereka-mereka yang tidak ada rasa takut di depan untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Dan tidak akan ada kesedihan terhadap apa yang telah berlalu. Mereka yang telah menghimpun antara sifat-sifat yang mulia, bainal ittisab bi amali zahir, menghimpun yaitu sifat-sifat dalam bentuk amalan lahiriah dan juga amalan batin, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita dengan ilmunya dan membantu kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.